Lockheed C-130 Hercules adalah pesawat angkut militer turboprop 4 mesin Amerika yang dirancang dan dibangun oleh Lockheed, sekarang Lockheed Martin. Mampu menggunakan landasan pacu yang tidak siap untuk lepas landas dan mendarat, C-130 pada awalnya dirancang sebagai pesawat angkut pasukan, medevac, dan kargo. Badan pesawat serbaguna telah menemukan kegunaan dalam peran lain, termasuk sebagai pesawat tempur, AC-130, untuk serangan udara, pencarian dan penyelamatan, dukungan penelitian ilmiah, pengintaian cuaca, pengisian bahan bakar udara, patroli laut, dan pemadam kebakaran udara. Sekarang pesawat angkut taktis utama bagi banyak pasukan militer di seluruh dunia, lebih dari 40 varian Hercules, termasuk versi sipil yang dipasarkan sebagai Lockheed L-100, beroperasi di lebih dari 60 negara. C-130 memasuki layanan dengan AS pada tahun 1956, diikuti oleh Australia dan banyak negara lain. Selama tahun-tahun pelayanannya, Hercules telah berpartisipasi dalam berbagai operasi bantuan militer, sipil dan kemanusiaan. Pada tahun 2007, C-130 menjadi pesawat kelima, N1, untuk menandai 50 tahun layanan berkelanjutan dengan pelanggan utama aslinya, yang untuk C-130 adalah Angkatan Udara Amerika Serikat. C-130 Hercules adalah pesawat militer terpanjang yang terus diproduksi selama lebih dari 60 tahun, dengan Lockheed Martin C-130J Super Hercules yang diperbarui saat ini sedang diproduksi. Perang Korea menunjukkan bahwa transportasi bermesin piston era Perang Dunia II, Fairchild C-119 Flying Boxcar, Douglas C-47 Skytrains, dan Commandos C-46 Curtiss, tidak lagi memadai. Jadi, pada tanggal 2 Februari tahun 1951, Angkatan Udara Amerika Serikat mengeluarkan persyaratan operasi umum, GOR, untuk transportasi baru ke Boeing, Douglas, Fairchild, Lockheed Martin, Chess Aircraft, North American, Northrop, dan Airlift Inc. Transportasi baru akan memiliki kapasitas 92 penumpang, 72 pasukan tempur atau 64 pasukan terjun payung di kompartemen kargo yang panjangnya sekitar 41 kaki, 12 meter, tinggi 9 kaki, 2,7 meter, dan lebar 10 kaki, 3,0 meter. Tidak seperti transportasi yang berasal dari pesawat penumpang, itu dirancang khusus sebagai transportasi tempur dengan pemuatan dari jalan pemuatan berengsel di bagian belakang badan pesawat. Kemajuan penting untuk pesawat besar adalah pengenalan pembangkit listrik turboprop, Allison T-56 yang dikembangkan untuk C-130. Ini memberi pesawat jangkauan yang lebih besar daripada turbojet mesin karena menggunakan lebih sedikit bahan bakar. Mesin turboprop juga menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar untuk bobotnya daripada mesin piston. Namun, konfigurasi turboprop yang dipilih untuk T-56, dengan baling-baling yang terhubung ke kompresor, berpotensi menyebabkan kegagalan struktural pesawat jika mesin gagal. Perangkat keselamatan harus dimasukkan untuk mengurangi hambatan yang berlebihan dari baling-baling kincir angin. Hercules menyerupai versi 4 mesin yang lebih besar dari penyedia Fairchild C-123 dengan tata letak sayap dan jalan kargo yang serupa. C-123 telah berevolusi dari Chess XCG-20 Avitruc, yang pada gilirannya, pertama kali dirancang dan diterbangkan sebagai glider kargo pada tahun 1947. 5. Boeing C-97 Stratofreighter memiliki landai belakang, yang memungkinkan untuk mengemudikan kendaraan ke pesawat, juga mungkin dengan jalan maju pada C-124. Jalan di Hercules juga digunakan untuk mengangkut kargo, yang mencakup sistem ekstraksi parasut ketinggian rendah untuk tangki Sheridan dan bahkan menjatuhkan pemotong daisy besar yang diimprovisasi. Bom, pesawat kargo Lockheed baru memiliki jangkauan 1100 nmi, 1270 mil, 2040 km, dan dapat beroperasi dari jalur pendek dan tidak siap. Fairchild, Amerika Utara, Martin, dan Northrop menolak untuk berpartisipasi. 5 perusahaan yang tersisa menawarkan total 10 desain, Lockheed 2, Boeing 1, Chess 3, Douglas 3, dan Airlift Inc. 1. Kontes ini berlangsung erat antara dua proposal Lockheed, penunjukan proyek awal L-206, dan desain Douglas 4 turboprop. Tim desain Lockheed dipimpin oleh Willis Hawkins, dimulai dengan proposal 130 halaman untuk Lockheed L-206. 6. Hal Hibat, Wakil Presiden dan Chief Engineer Lockheed, melihat proposal itu dan mengarahkannya ke Kelly Johnson, yang tidak peduli dengan pesawat berkecepatan rendah dan tidak bersenjata itu, dan berkata, jika Anda menandatangani surat itu, Anda akan menghancurkan perusahaan Lockheed. 6. Baik Hibat dan Johnson menandatangani proposal dan perusahaan memenangkan kontrak untuk model 82 yang sekarang ditunjuk pada tanggal 2 Juli tahun 1951.